Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Pendekatan emosional tersebut sebenarnya tidak bisa dapatkan secara instan. Tidak selamanya momen atau kejadian yang kita alami mendatangkan emosi positif. Dan kalanya kejadian yang kita alami memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan yang membuat mood kita jadi buruk. Saat perasaan malu, cemas, marah, sedih datang, biasanya dorongan yang ada dalam diri kita adalah menghindar. Kita cenderung melupakan emosi-emosi tersebut. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar menjadi pribadi yang berani menghadapi emosi-emosi negatif. Kalau misalkan kalian terlalu takut menghadapi emosi-emosi negatif, mungkin video ini bisa kalian skip aja. Oke, jadi terdapat beberapa langkah untuk menghadapi emosi-emosi negatif. Dan langkah-langkah ini sudah saya lakukan. Dan insya Allah kayaknya saya akan menggunakan langkah-langkah ini setiap kali saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah dalam menghadapi emosi negatif. Pertama, sadari, labeli, maknai, bangkit. Kita ke langkah yang pertama yaitu sadar. Menyadari emosi negatif yang muncul merupakan langkah awal sebelum kita menerima emosi tersebut. Dalam langkah menyadari ini kita bisa melakukan ruminasi, mengingat atau mengulang kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Menurut saya langkah ruminasi ini lebih lama dari langkah-langkah selanjutnya. Masalahnya, ketika kita mengingat kejadian yang tidak menyenangkan, akan banyak emosi yang bermunculan. Nah, kita sebagai manusia itu cenderung denial terhadap emosi-emosi yang muncul. Dan itu sangat wajar. Itu merupakan mekanisme pertahanan diri kita. Jadi kita cenderung defensif terhadap emosi-emosi negatif tersebut. Apalagi kalau misalkan kita itu baru mulai menerapkan langkah-langkah ini. Jadi memang proses ruminasi ini akan lama karena memang setidak menyenangkan itu. Dan itu sangat wajar, teman-teman. Itu naluriah manusia. Oke, kita lanjut aja ke langkah selanjutnya, yaitu akui. Nah, dalam langkah kedua ini adalah mengakui. Artinya kita mengakui perasaan-perasaan yang muncul. Jadi ketika proses ruminasi, itu kan banyak emosi-emosi bermunculan. Akui semua emosi yang ada. Misalkan saat kita mengingat sebuah kejadian, ada perasaan malu, ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Maka akui semua itu. Akui kalau misalkan teman-teman tuh malu, akui kalau misalkan teman-teman tuh marah, akui kalau misalkan teman-teman tuh sedih. Biasanya dalam proses ini kita cenderung emosional. Kalau misalkan teman-teman ingin menangis selama proses ini, maka menangislah. Jangan ditahan. Karena menurut saya menangis itu bagus. Tidak ada peraturan di negara manapun yang melarang kita menangis. Jadi jangan gengsi, jangan malu, jangan merasa kalau misalkan kita menangis itu lemah. No. Tentunya saya tidak menyuruh bahwa setiap kejadian itu kita harus menangis, tidak ya. Kalau misalkan perasaan kita sudah tidak terbendung dan ingin menangis, maka menangislah, jangan ditahan. Dan mungkin ini sebuah pembelajaran juga bagi para orang tua atau orang dewasa atau anak kecil. Ketika anak-anak menangis, itu jangan disuruh hindari dan minimalisir kata-kata jangan menangis. Misalkan dia pengen es krim, terus udah jadi beli, terus dia nangis kan anak kecil. Kita sebagai orang dewasa itu jangan ada pikiran kayak masa cuma gara-gara es krim doang, ini anak nangis. Terus kita menyuruh anak ini untuk tidak menangis. Nah itu jangan. Pola pikir, perasaan, dan situasi yang mereka alami itu sangat jauh berbeda dengan diri kita. Ketika anak menangis, jangan disuruh berhenti, tapi tanya kenapa mereka menangis. Selanjutnya tanya perasaan mereka. Kamu sedih, kamu marah, kamu kecewa. Nah itu konfirmasi perasaan-perasaan itu kan lebih baik. Selanjutnya setelah kita tanya perasaan mereka, kita beritahu kepada mereka realita yang ada. Kasih tahu kepada anak bahwa realita yang ada tuh kamu sedang batuk misalnya. Selanjutnya setelah kita beritahu fakta yang ada atau realita yang ada, selanjutnya adalah tanyakan kepada mereka solusinya. Misalnya gini, ini mau sih beliin kamu es krim, karena misalnya kamu sedang batuk. Kalau misalkan kamu batuk dengan es krim, batukmu akan tambah parah. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Nah itu ya pembelajaran untuk orang tua atau orang dewasa saat anak kecil menangis. Tapi kita nggak bahas itu di video kali ini. Intinya adalah pada saat kita ingin menangis, maka menangislah, jangan takut untuk menangis atau jangan berpikiran bahwa menangis itu adalah orang yang lemah. Tidak seperti itu. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu label. Setelah menyadari dan mengakui perasaan yang ada, berilah label atau nama pada setiap emosi yang muncul. Misalkan peristiwa ini mendatangkan emosi malu, emosi sedih, emosi takut. Bilang sama diri teman-teman bahwa saya merasa malu, saya merasa marah, saya merasa sedih. Labeli emosi-emosi negatif yang muncul. Proses ini membuat kita sadar bahwa emosi-emosi tersebut itu juga bisa dialami oleh kita. Ini proses yang membuat kita sadar bahwa kita tuh manusia biasa, gitu, teman-teman, yang bisa mengalami emosi-emosi tersebut. Dan proses ini membuat kita tidak menyalahkan diri kita. Karena dengan melabeli perasaan-perasaan ini, kita membuat perasaan ini itu sesuatu yang eksternal atau di luar diri kita. Pernah nggak sih teman-teman tiba-tiba nangis, tapi nggak tahu kenapa alasan nangis? Dan kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Itu karena kita tuh tidak terbiasa untuk mengidentifikasi perasaan atau emosi-emosi negatif yang kita alami. Dengan melakukan pelabelan pada setiap emosi, kita menyadari bahwa emosi-emosi tersebut itu di luar diri kita. Dan kita sadar bahwa emosi-emosi tersebut itu sedang kita alami. Jadi ini fungsi dari sebuah pelabelan atau memberi nama pada setiap emosi. Langkah yang keempat adalah maknai. Setelah kita menyadari, mengakui, dan memberikan label pada setiap emosi, maka maknai kejadian tersebut. Maknai bahwa setiap emosi yang hadir, emosi yang kita alami, itu memiliki tujuan masing-masing. Setiap emosi yang ada, setiap kejadian yang ada yang tidak menyenangkan, itu memiliki tujuan tersendiri. Itu memiliki manfaat tersendiri. Kejadian itu adalah sebuah proses pendewasaan diri. Langkah terakhir adalah bangkit. Life must go on.
hidup itu harus terus berlanjut. Setelah kita melalui badai emosi negatif, kita sudah melakukan 4 langkah tadi, maka bangkitlah. Jangan terpuruk. Karena pada hakikatnya kehidupan itu terus berputar. Kadang kita sedih, kadang kita bahagia. Dan itu mungkin sudah ada dalam ayat Al-Quran. Ya, waktu kalau ayam dawuha bainan nas. Jadi sangat wajar teman-teman. Ketika kita hari ini terpuruk dan sedih, pasti akan ada hari di mana kita bahagia. Setiap kejadian negatif atau positif, jadikan itu sebuah anugerah yang Allah berikan sebagai proses pendewasaan diri kita. Sekali lagi, setelah kita melakukan langkah-langkah di atas, bangkitlah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman langkah-langkah untuk menghadapi emosi negatif. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.